Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oliviana Baban. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan membahas bab tentang hukum-hukum wudhu. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki." Dalam ayat tersebut, kita diwajibkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Dalam ayat itu telah dijelaskan anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap ketika berwudu, dan menetapkan batasan-batasan wudu pada anggota-anggota tubuh tersebut. Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat dan rukun-rukun wudu yang harus dipenuhi sedapat mungkin agar wudu menjadi sah. Adapun sunnah-sunnahnya, ia hanya sebagai penyempurna wudu, bukan syarat ataupun rukun dalam berwudu. Syarat-syarat wudu itu ada 8 perkara, yaitu Islam, berakar, tamyiz. Tamyiz itu merupakan orang yang mampu membedakan antara baik dan buruk, yang benar dan salah. Dan yang keempat, niat. Karenanya tidak akan sah wudu orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum muwayyiz, atau orang yang tidak berniat wudu. Misalnya orang itu hanya berniat untuk mendinginkan tubuh atau membasuh anggota tubuhnya untuk menghilangkan kotoran ataupun najis. Nah, yang kelima, hendaknya air yang dipakai itu adalah air yang suci lagi menyucikan, yang tidak terkena najis dan masih dapat digunakan untuk berwudu. Yang keenam, hendaknya air yang dipakai itu adalah air yang mubah. Jika air tersebut didapat dari hasil merampas atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, maka tidak sah berwudu dengan air tersebut. Nah, yang ketujuh ini adalah didahului oleh istinja atau istijmar. Jika yang bersangkutan memang harus beristinja atau beristijmar. Kemudian yang kedelapan adalah menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karena itu orang yang berwudu harus menghilangkan apa yang menempel pada anggota wudu. Misalnya tanah, adonan, lilin, kotoran yang menumpuk ataupun cat. Misalnya cat kuku. Nah, maka harus kita bersihkan atau kita hilangkan. Adapun rukun-rukun wudu, yaitu yang terkait dengan anggota-anggotanya ada 6. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Karena mulut dan hidung itu termasuk bagian dari wajah. Yang kedua, membasuh kedua tangan, termasuk siku. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah yang berbunyi, "Basuhlah kedua tanganmu sampai siku," yakni bersama siku, karena Nabi Muhammad SAW memutar-mutar air di kedua sikunya. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga. Kedua telinga itu termasuk kepala ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-udunani minar ra's." Kedua telinga itu termasuk kepala. Yang keempat, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, "Dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki." Dan yang kelima, berurutan. Pertama, membasuh wajah, kemudian kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan terakhir itu membasuh kedua kaki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Nah, begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengurutkan wudu sesuai dengan tata cara tersebut. Lalu beliau bersabda, "Hada wudu'un la yaqbalullahu salatan illa bih." Inilah wudu di mana Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Maksudnya kecuali dengan wudu yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan dan praktekkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Yang keenam, berkesinambungan. Berkesinambungan ini bagaimana? Ya, maksudnya itu membasuh anggota-anggota wudu tersebut secara berturut-turut, di mana membasuh satu anggota wudu tidak terpisah dengan membasuh anggota sebelumnya. Namun, sedapat mungkin membasuh anggota-anggota tersebut satu demi satu dan secara terus-menerus. Inilah rukun-rukun wudu yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Nah, kemudian kita masuk ke sunnah-sunnah wudu. Yang pertama itu bersiwak.
Bersiwak dilakukan saat berkumur, sehingga dengan itu mulut menjadi bersih saat melakukan ibadah, membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali di awal wudhu sebelum membasuh wajah. Karena kedua tangan merupakan alat untuk memindahkan air ke seluruh anggota wudhu. Dengan membasuhnya sebelum berwudhu menjaga kebersihan anggota wudhu yang lainnya. Yang ketiga, berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah. Karena memulai dengan keduanya sebelum membasuh wajah disebutkan dalam hadis, keduanya ini dilakukan secara mendalam, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi saat kita sedang berpuasa, maka kita tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Yang keempat, termasuk bagian dari sunnah wudhu itu adalah menyelai-nyelai janggut yang tebal dengan air, sehingga air itu menyentuh bagian dalamnya, juga menyelai-nyelai jari-jari, baik tangan maupun kaki. Kemudian yang kelima, dengan yang kanan sebelum yang kiri pada tangan dan kaki. Didahulukan bagian kanan dahulu sebelum bagian kiri. Setelah itu barulah kita kepada bagian yang kiri. Dan yang keenam, menambah 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali dalam membasuh wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Nah, demikianlah syarat-syarat rukun-rukun dan sunnah-sunnah wudhu sudah sepatutnya kita mempelajari dan berusaha untuk menerapkannya setiap kali berwudhu, agar wudhu kita ini memenuhi syarat-syarat kesempurnaan sehingga Anda meraih pahala. Kita masuk ke bab tentang sifat-sifat wudhu. Sifat wudhu itu berniat untuk berwudhu sesuai dengan tujuan disyariatkan wudhu, seperti sholat dan lainnya. Kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Selanjutnya kita berkumur-kumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung 3 kali, dan membuang air dari hidung dengan tangan kiri. Setelah itu membasuh wajah 3 kali. Batasan wajah dari atas ke bawah adalah dari tempat tumbuh rambut pada umumnya sampai bagian bawah tulang rahang dan janggut. Tulang rahang itu adalah 2 tulang di bagian bawah wajah, salah satunya di bagian kanan dan yang lain di bagian kiri. Keduanya ini bertemu di janggut. Kemudian membasuh kedua tangan bersama kedua siku sebanyak 3 kali. Batasan tangan adalah dari ujung jari-jari termasuk kuku sampai bagian bahu. Diharuskan membuang apa yang menempel pada tangan sebelum membasuhnya, baik berupa adonan atau tanah liat atau cat kuku, sehingga air wudhu dapat menyentuh kulit. Selanjutnya mengusap seluruh kepala dan kedua telinga sebanyak 1 kali dengan air baru, bukan air sisa dari membasuh kedua tangan. Nah, berarti airnya itu masih suci dan masih bisa digunakan untuk berwudu ya. Jangan yang telah digunakan berwudu kita pakai lagi, jangan ya. Jadi setelah itu membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Mata kaki adalah 2 tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Ada beberapa hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama itu adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu jalan kencing dan kotoran. Sesuatu ini bisa berupa kencing atau mani atau mazi atau darah istihadah atau kotoran atau kentut. Jika yang keluar adalah kencing atau kotoran, maka ia membatalkan wudhu berdasarkan nas dan ijma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal-hal yang mengharuskan wudhu, yang berbunyi auja ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian kembali dari tempat buang air. Jika air yang keluar adalah mani atau madhi, maka ia membatalkan wudhu berdasarkan petunjuk-petunjuk hadis yang sahih. Keluar angin juga membatalkan wudhu berdasarkan petunjuk hadis-hadis yang sahih dan ijma. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan hadas sebelum dia berwudhu. Dan yang kedua itu termasuk pembatal wudhu adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal. Hilangnya akal ini dapat disebabkan oleh orang gila atau semisalnya. Sedangkan tertutupnya akal itu bisa karena tidur atau pingsan atau yang semisalnya dengannya. Atau akalnya tertutup karena tidur atau yang semisalnya, maka wudhu batal. Hal itu merupakan indikasi kuat keluarnya hadas sementara dia tidak merasa. Kecuali tidur yang tidak lelap, dia tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, di antara pembatal wudhu adalah makan daging unta, baik sedikit maupun banyak. Adapun makan daging selain daging unta, maka ia tidak membatalkan wudhu. Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ia membatalkan wudhu ataukah tidak?
yaitu menyentuh kelamin, menyentuh wanita dengan syahwat, memandikan mayat, dan murtad dari Islam. Perhatikan juga kebersihan pakaianmu dari sesuatu yang najis, agar sholatmu menjadi sah dan ibadahmu lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, kita masuk pada pembahasan bab tentang hukum-hukum mandi. Pertama, keluarnya air mani dari jalan keluarnya, baik dari pria maupun wanita. Ada kemungkinan ia keluar dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Jika keluarnya dalam keadaan terjaga, apabila keluarnya tanpa diiringi rasa nikmat, maka itu tidaklah mengharuskan mandi. Seperti jika keluar karena sakit atau karena hilangnya fungsi penahan. Jika keluar dalam keadaan tidur atau biasa disebut ihtilam, mimpi dengan mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi secara mutlak. Nah, karena dalam keadaan tertutupnya akal, meskipun mungkin saja dia tidak merasakan kenikmatan, jika seseorang bangun dari tidurnya lalu ia melihat bekas air mani, maka dia wajib mandi. Namun, jika dia bermimpi melakukan hubungan badan dan tidak melihat bekas mani, maka dia tidak wajib mandi. Nah, dan yang kedua ini, masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sekalipun tidak keluar air mani. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang pria duduk di antara dua tangan dan dua kaki wanita, menindihnya, kemudian kemaluannya menyentuh kemaluan, maka wajib bagi keduanya itu untuk mandi. Kewajiban mandi ini berlaku atas kedua pelaku, suami dan istri, sekalipun tidak terjadi orgasme. Nah, yang ketiga, termasuk hal-hal yang mengharuskan mandi menurut sebagian ulama adalah masuk Islamnya orang kafir. Nah, jika dia itu seorang kafir, lalu dia masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk mandi. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Nah, yang keempat ini kematian. Wajib memandikan mayat selain yang gugur syahid di medan perang, karena syahid itu tidak dimandikan. Yang kelima dan keenam, haid dan nifas. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, jika haid tiba, maka tinggalkanlah sholat, dan jika ia telah berlalu, maka tinggalkanlah sholat, dan jika ia telah berlalu, maka bersihkanlah darah darimu, kemudian sholatlah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika mereka sudah bersuci, yakni para istri bersuci dengan mandi setelahnya haidnya selesai. Tata cara mandi yang sempurna itu adalah, yang pertama adalah berniat mandi dalam hati, yang kedua kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua tangannya 3 kali dan membersihkan kemaluannya. Selanjutnya berwudu secara sempurna, lalu mengguyurkan air ke kepalanya 3 kali dan membasahi pangkal rambutnya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dan menggosok badan dengan tangannya agar tersentuh air. Nah, bagi wanita haid atau nifas, hendaknya membuka kepangan rambutnya untuk mandi dari haid dan nifas. Adapun untuk mandi junub, maka dia tidak perlu membukanya saat mandi, karena berulangnya hal tersebut bisa jadi akan memberatkannya. Akan tetapi, dia itu harus membasahi pangkal rambutnya dengan air. Nah, orang yang mandi besar, baik laki-laki maupun perempuan, wajib memperhatikan pangkal rambutnya, lipatan-lipatan tubuhnya, daerah di bawah janggutnya, ketiaknya, pusarnya, dan lipatan lututnya. Jika dia memakai jam tangan atau cincin, hendaknya dia menggerakkannya agar air menyusup ke bagian bawahnya. Nah, demikianlah wajib baginya memperhatikan kesempurnaan mandi, di mana tidak ada bagian dari tubuhnya kecuali tersentuh air. Nabi Muhammad SAW bersabda, di bawah setiap rambut terdapat jinabat, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit dengan air. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang hukum-hukum tayamum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kewajiban bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dalam salat, yaitu dengan menggunakan air yang Allah turunkan dalam keadaan suci dan mensucikan. Ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan selama hal tersebut memungkinkan. Akan tetapi, terkadang seorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana air tidak ada. Tidak ada air, dia sudah mencari kemana-mana dan dia tidak mendapatkan air. Nah, atau dihukumi tidak ada.
atau ada namun tidak mungkin menggunakannya. Bisa saja airnya itu adalah air yang kotor yang tidak memungkinkan untuk digunakan karena suatu alasan yang dibenarkan oleh syariah. Dalam kondisi ini Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan media pengganti air, yaitu bertayamum dengan tanah sebagai sebuah kemudahan bagi para hamba dan solusi dari kesulitan. Jikalau hamba dalam kesulitan, pasti Allah selalu memberikan solusi, yaitu ini. Contohnya ini dengan menggunakan tanah. Tayamum ini secara bahasa berarti maksud dan tujuan, ya. Sedangkan dalam istilah syariah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dengan tata cara tertentu. Tayamum ini adalah pengganti bersuci dengan menggunakan air manakala terjadi ketidakmampuan untuk menggunakannya secara syar'i. Tayamum memperbolehkan apa yang dibolehkan bersuci dengan menggunakan air, baik itu salat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum sebagai penyuci sebagaimana Dia menjadikan air sebagai penyuci. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahura," dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kita. Tayamum menggantikan posisi air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama itu adalah manakala tidak ada air. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Baik dia tidak mendapatkannya saat mukim atau sedang dalam perjalanan, intinya dia sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkannya. Yang kedua, jika dia mempunyai air namun dia memerlukannya untuk minum dan memasak, apabila menggunakannya untuk bersuci, niscaya kebutuhannya tidak terpenuhi. Semisalnya airnya itu pas-pasan, maka dia itu tidak bisa memakainya untuk berwudu, sehingga dia itu khawatir dirinya atau lainnya akan kehausan, baik itu manusia ataupun hewan yang harus dijaga kehidupannya. Jadi tidak apa-apa bersuci dengan tayamum. Yang ketiga, jika dengan menggunakan air dia khawatir dapat membahayakan tubuhnya, maka itu berupa penyakit atau tertundanya kesembuhan. Semisalnya dia itu sedang mengalami penyakit atau penyakit kulit yang dokter pun sudah mengatakan bahwa jangan mengenai air dulu sebelumnya karena itu adalah sebuah proses penyembuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw la'amastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Nah, ini berlaku juga untuk perempuan yang tidak sengaja menyentuh yang bukan mahramnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah yang sebelumnya saya bacakan tadi. Nah, yang keempat ini, jika tidak mampu menggunakan air karena sakit yang membuatnya tidak mampu untuk bergerak dan tidak ada yang membantunya untuk berwudu, kemudian dia khawatir waktu salat akan habis, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, yang kelima ini, jika dia khawatir kedinginan bila menggunakan air dan tidak mendapatkan sesuatu untuk menghangatkannya, maka dia boleh bertayamum dan sholat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah membunuh dirimu. Nah, jadi semisalnya dalam kondisi tersebut itu yang memberatkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang saya bacakan tadi. Nah, dalam kondisi-kondisi di atas itu dibolehkan bertayamum dan sholat. Kita masuk pada tata cara bertayamum, yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah dengan merenggangkan jari jemari. Kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari jemari dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan
dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, hendaknya melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan secara merata. Apabila menepuk tanah dilakukan 2 kali, yang pertama itu untuk mengusap wajah dan yang kedua itu untuk mengusap kedua tangan, maka tidak mengapa. Namun tata cara yang pertama adalah yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Tayamum dari hadis kecil batal oleh hal-hal yang membatalkan wudhu, sedangkan tayamum untuk hadis besar batal oleh hal-hal yang mewajibkan mandi, baik berupa jinabat, haid maupun nifas, karena pengganti sesuatu berlaku pada hukum dari apa yang digantikannya. Tayamum juga batal dengan adanya air. Jika tayamumnya karena tidak ada air, juga batal dengan hilangnya ujur, alasan secara syar'i baik berupa sakit maupun lainnya. Tayamum akan batal dengan adanya air. Nah, sementara itu dia bertayamum padahal ada air dan dia mampu untuk berwudu. Barang siapa tidak mendapatkan air dan debu atau dia dalam kondisi di mana kulitnya tidak mungkin tersentuh oleh air dan debu, maka dia tetap salat sesuai dengan kondisinya tanpa wudu maupun tayamum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya, dan dia tidak perlu mengulang salatnya karena dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu. Saya rasa pembahasannya cukup sampai di sini saja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas khilaf dan salah dalam menyampaikan pembahasannya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.